Hai, kenalin aku Divi. Sekarang aku ada di titik yang orang-orang bilang puncak masa muda, yaitu mahasiswa semester akhir. Tapi jujur, rasanya nggak semegah itu. Malah aku sering merasa terjebak di dalam ruang tunggu yang nggak tahu kapan kereta tujuannya bakal datang. Pertanyaan habis ini mau kemana atau kerja di mana rasanya lebih menakutkan daripada revisi dosen pembimbing. Aku masih bingung. Di saat orang lain sudah mulai lari mengejar mimpi, aku masih di sini, duduk diam, mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya aku cari setelah toga itu pindah tali. Keseharianku akhir-akhir ini membosankan. Mungkin kata yang tepat bagi sebagian orang. Pagi dimulai bukan dengan semangat membara, tapi hanya dengan membuka laptop, menatap layar yang itu-itu aja. Kalau enggak, dengerin lagu-lagu kesukaan di YouTube. Ya, pelarianku cuma nonton anime. Rasanya masuk ke dunia fiksi jauh lebih mudah daripada menghadapi kenyataan yang makin dekat. Tapi di tengah kebingunganku itu, aku memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Di sisa masa perkuliahan ini, aku mencoba kembali ke hal-hal yang membuatku merasa hidup, kayak fotografi, videografi, dan camping. Ada ketenangan saat aku melihat dunia lewat lubang viewfinder kamera. Seolah aku punya kendali penuh untuk mengabadikan momen yang aku mau. Dan saat camping, di bawah langit yang gak terhalang atap gedung kampus, aku sadar kalau dunia itu luas banget. Kenapa aku harus sesak napas memikirkan satu titik masa depan kalau jalannya saja ada ribuan? Mungkin aku belum punya tujuan yang pasti, tapi setidaknya aku punya perjalanan yang bermakna. Lucunya di semester ini ada satu hal yang gak aku duga. Aku jadi makin dekat sama dua orang teman yang sebenarnya sudah aku kenal dari awal masuk kuliah. Dulu cuman sekedar tahu nama, sekarang malah jadi tempat berbagi cerita. Pertama ada Valen, atau kami lebih sering panggil dia Ceming. Sampai sekarang aku masih belum paham kenapa panggilannya gitu. Ceming ini orangnya pendiam banget, jarang banget mulai obrolan duluan. Tapi di balik diamnya, dia itu teliti luar biasa. Dia tipe orang yang bekerja di balik layar, yang diam-diam jadi penyelamat bagi tugas-tugas kuliahku yang berantakan. Dari dia, aku belajar kalau bicara itu nggak perlu banyak, yang penting isinya. Terus ada Fajar. Nah, kalau yang satu ini unik, aku manggil dia Bapak Fajar. Kenapa? Ya karena dia emang sudah berkeluarga. Awalnya mungkin kerasa aneh ya, mahasiswa yang satu masih mikir main, yang satu lagi sudah mikir nafkah. Tapi dari mereka berdua aku dapat perspektif baru tentang pertemanan. Ternyata perbedaan itu bukan tembok. Dari yang pendiam sering dianggap ibu, sampai sudah jadi kepala keluarga. Kita semua tetap bisa duduk di meja yang sama, tertawa di frekuensi yang sama. Gak ada kesenjangan, gak ada senioritas umur, cuma ada solidaritas. Dulu aku pikir pertemanan itu soal kesamaan hobi atau umur. Sekarang aku sadar pertemanan itu soal saling menerima perjalanan masing-masing. Masa depan mungkin masih abu-abu. Aku mungkin masih akan sering membuka laptop di pagi hari dengan perasaan bingung yang sama. Tapi aku gak mau lagi terlalu ambil pusing. Aku akan terus memotret, terus mendaki, dan terus berpetualang bareng orang-orang yang hebat ini. Karena aku percaya selagi muda kita harus berani berkelana, supaya nanti saat rambut sudah memutih dan raga mulai lelah, kita punya segudang cerita untuk diceritakan kembali.